kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Sudah. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di SD Negeri 2 Pakaturan Kecil yang dihadiri oleh Dewan Guru beserta tenaga pendidiknya. Baiklah, untuk pemanfaatan waktu, saya akan langsung menyampaikan apa itu diseminasi. Nah, diseminasi di sekolah budaya positif. Ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3, kesepakatan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 ini akan saya jelaskan satu persatu. Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikir di dalam benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan
disiplin juga harus dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena disiplin tidak dengan memberi hukuman justru adalah salah satu alternatif, dan jika perlu tidak digunakan sama sekali terakhir. Nah, jadi disiplin di sini tidak selalu ibu-ibu, bapak-bapak, ada pelanggaran di sekolah, di dalam kelas, anaknya harus dihukum, siswanya harus dihukum. Tidak seperti itu lagi. Oh iya Bu, kemarin-kemarin juga kita produk yang dulu kan. Nah, sekarang kita jadi manusia juga, jadi guru juga. Nah, bukankah pengajaran dahulu hukuman itu sangat efektif? Nah, benar Ibu, itu memang benar. Tapi kalau di Jerman sekarang kayaknya sudah beda. Ibu coba saja marahi anak ibu di rumah atau siswa kita di sekolah, saya yakin akan berhenti. Karena memang sudut pandang mereka sudah berbeda dengan kita yang dahulu. Artinya kalau memang hukuman itu bagus di waktu dahulu, kalau di saat sekarang mungkin sudah tidak efektif lagi Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi nanti bagaimana sih yang disiplin itu, bagaimana sih menumbuhkan budaya positif di sekolah itu. Apakah harus dengan hukuman, apa harus dengan konsekuensi, atau bagaimana, atau memang hukuman itu tidak lagi diterapkan di sekolah. Lalu bagaimana kalau tidak diterapkan? Jangan-jangan nih siswa semakin manja, jangan-jangan nih siswa semakin berani. Nanti dulu, nah kita tunggu sabar ya ibu-ibu, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi yang ditumbuhkan kepada anak itu, kepada siswa itu haruslah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar saya contohkan, dia tidak berani kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, atau kepada saya, nah atau kepada kita sebagai orang tua di rumah ketika kita ada. Tapi ketika kita tidak ada, maka perilaku mereka itu akan kembali lagi. Atau mungkin anak akan setelah kita nasihati akan menurut, tapi paling tidak seminggu 2 minggu berubah lagi. Nah itu karena motivasinya datang dari luar, bukan datang dari dalam. Yang datang dari dalam itu bagaimana sih Bapak Ibu? Yang datang dari dalam itu adalah atas dasar kesadaran dirinya. Contoh, kita berkendaraan pakai helm tidak Ibu-Ibu? Pakai helm. Kalau ada polisi katanya, kalau nanti kena tilang. Nah, tapi setelah merasa aman, polisi nggak ada, dilepas aja sudah helmnya. Itu berarti ibu-ibu motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau motivasi ibu-ibu memakai helm karena takut kalau laka lantas atau kecelakaan lalu lintas tuh kepala ibu kena benturan. Ibu memakai helm, kesadarannya memang ibu takut kalau kecelakaan kepalanya kena bentur, kepalanya pecah, atau bahkan mengakibatkan kematian. Nah itu namanya kesadaran akan nilai-nilai. Jadi sama Bu, anak-anak atau siswa kita di sekolah itu sama seperti itu. Dia berani tidak mengerjakan PR, dia berani melawan kita. Memang kesadarannya datang dari luar, dia kembali lagi kepada dirinya, kepada kenakalannya. Itu motivasinya datang dari luar. Nah seperti itu kira-kira ya. Nah sebagai pendidik kita di sini harus bisa menimbulkan motivasi-motivasi yang datang dari dalam. Kemudian di sini lagi disiplin positif. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Kesen
di mana kedua tokoh pendidikan ini berpendapat bahwa disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian Diane Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan kita di sini, tujuan pendidikan nasional kita sesuai dengan untuk pelajar adalah menjadikan pelajar profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, saya mungkin akan lebih mempertajam di sini ibu-ibu berkebinekaan global ini. Nah, di berkebinekaan global ini, Bu, bagaimana sih kalau di dalam kelas itu, kalau mayoritas di sekolah itu semuanya beragama Islam? Nah, di mana sih kebinekaannya? Agamanya sama, orangnya sama orang wilayah kita sendiri. Gak ada orang dari Jawa, gak ada orang dari Sumatera, tapi sama di sini orang Kalimantan, sama orang negara, sama aja orang Pakapura. Di mana sih Bu global ininya? Di mana sih kebinekaannya, perbedaannya? Nah, ternyata kebinekaan itu tidak selalu menyentuh agama, tidak selalu menyentuh ras. Namun ketika mereka dihadapkan dengan berbeda pendapat, siswa itu kan sering bertengkar gara-gara beda pendapat. Gara-gara yang satu tidak suka yang ini, yang satu tidak suka yang itu. Nah, disitulah dituntut si siswa ini berkebinekaan global. Nah, artinya yang namanya beda itu bukan hanya menyentuh agama, bukan hanya menyentuh ras, tidak. Kemudian kalaunya bergotong royong ini harus ditumbuhkan juga. Kenapa begitu? Anak-anak kita kan kadang melihat anak-anak itu tidak suka berkelompok. Dia lebih suka mengerjakan sendiri. Apalagi dia kalau merasa pintar, dia enggan untuk berbagi. Dia merasa bisa sendiri kok. Nah, jadi dia malas berkelompok. Nah, padahal itu harus dibenarkan Bapak Ibu. Karena anak seperti itu khawatirnya dia merasa sombong. Dia tidak perlu orang lain. Padahal dalam Allah menciptakan manusia itu tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh sapu lidi ya. Sapu lidi itu kan kalau kita menyapu hanya dengan sebilah atau 2 bilah lidi tidak akan cepat bersih. Tapi kalau kita satukan sapu lidi itu beratus-ratus atau berpuluh-puluh, beratus-ratus, itu kan akan membentuk sapu lidi. Nah, akan mudah menyapu sampah, menyapu hal-hal yang kotor. Nah, sama seperti itu. Jadi anak tuh bergotong royong di sini, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, ya. Nah, kemudian anak-anak juga dituntut untuk kreatif, untuk bisa kalau profil pelajar Pancasila tuh nanti di hari dimana dia sudah terjun ke masyarakat tuh dia menghadapi berbagai masalah, dia bisa langsung keluar dari masalah itu, bukan lari dengan masalah. Nah, itu kreatif. Contoh kreatif di dalam kelas tuh seperti apa?
Kalau misalnya dia ingin membuat kreasi, membuat karya, misalnya tidak ada bahan yang dibutuhkan, sulit didapatkan, dia mencari pilihan bahan lain yang lebih mudah, bahkan yang lebih murah. Nah, itu namanya dia kreatif. Kemudian bernalar kritis. Dia bernalar kritis itu artinya tidak mudah menerima sesuatu. Sebagai contoh, budaya barat, dia tidak begitu menerima langsung. Dia bisa menimbang, oh ini baik buat saya, ini tidak buat saya. Nah, seperti mereka kadang-kadang kan, coba zaman sekarang anak-anak tuh diidolakannya apa kira-kira? Pasti yang diidolakannya tuh apa namanya tuh Bu? Artis Korea itu Bu. Nah, itu tuh kan rata-rata dia bukan muslim kan. Dari bajunya bahkan sudah yang jelas tidak pakai kerudung. Kalau siswa bernalar kritis, dia tidak gampang meniru ibu-ibu, tidak gampang. Dia tahu itu pantas buat orang lain, tapi ini tidak pantas buat dia. Saya orang Timur, saya orang Indonesia, saya orang Islam, saya menutup aurat. Nah begitu ibu-ibu, itu yang kita harapkan dari anak-anak nanti yang berprofil pelajar Pancasila. Mandiri di sini, dia mandiri di sini artinya dia tidak mengandalkan misalkan dia tuh kuliah lulus S1, S2, S apalah, tapi dia tidak berharap kepada satu ijazah. Dia bisa mandiri meskipun tanpa ijazah. Ijazahnya maksudnya tidak diterima, udah tes kemana-kemana, sudah tes ke sini, tapi dia berkarya dengan lain, dia cari rezeki dengan peluang lain. Nah di situ, jadi anak-anak kita ini jangan sampai tidak memiliki dari profil pelajar Pancasila ini. Jadi kita harus di sini ya sudah pasti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tempatnya di posisi 1 dan 2, artinya wajib banget ibu-ibu, sangat wajib kita menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan restitusi. Dian Gassen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tadi di mana siswa kita ada yang kalau diberi tugas itu dia selesai tepat waktu. Nah, mana PR yang kemarin Ibu kasih hari ini kan kita janji kalau hari ini dikumpul PR-nya harus selesai hari ini. Ya Bu, saya sudah selesai. Nah, mungkin motivasinya di sini dia menghindari ketidaknyamanan aja, karena ada konsekuensi nih dari ibu guru. Kalau PR-nya tidak dikumpul hari ini maka akan diberikan hukuman. Nah, dia langsung mengerjakan. Namun di sini ada juga anak-anak yang biasanya hari ini latihan. Kalau bisa menjawab pertanyaan ibu, bisa mengerjakan, mendapatkan nilai 80 sampai 100, maka akan dapat hadiah loh dari ibu. Wah, dia semangat banget, rajin banget dia. Kalau sudah diberi penghargaan seperti itu, atau kita beri pujian, dia semangat banget. Tapi Bu, ketika gurunya beda, ini ceritanya begini loh. Di wali kelasnya ini suka beri penghargaan, ya hitung-hitung bersedekah lah Bu. Nah seperti itu boleh-boleh saja sih, tapi ini dikhawatirkan nanti akan ketergantungan kepada si anak. Kalau kita mengasih penghargaan berupa benda, berupa uang, takutnya ketergantungan dengan si anak. Nanti ketika yang masuk bukan guru yang dia idolakan, dia berubah ibu-ibu. Dia tidak semangat, aku gak suka sama ibu itu.
Kalau ibu yang satu suka memberi penghargaan, suka memberi hadiah kalau aku bisa menjawab. Tapi kalau ibu yang ini enggak ah. Nah, itu berarti anak menduduki posisi untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika gurunya mengajarnya bukan guru yang suka memberi imbalan, dia tidak suka, dia kurang semangat. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini nih ibu-ibu, dia yang satu enggak, yang dua enggak. Artinya dia bukan orang yang di posisi satu, dia bukan orang yang di posisi dua, siswa tersebut. Kenapa? Dia enggak apa-apa. Dia mengerjakan datang dari dirinya paling dalam. Oh, ini kalau saya tidak kerjakan, ini menumpuk nanti tugas. Ini kalau tidak saya kerjakan, saya berarti orang yang tidak tanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Jadi dia sama sekali tidak mengharap imbalan, dia tidak takut hukuman. Namun si anak ini berperilaku baik lah, katakan seperti itu. Kira-kira ada nggak bu anak-anak ibu di dalam kelas yang seperti itu? Pasti ada. Coba kita lihat, coba kita renung kembali. Siswa kita itu pasti ada di posisi 1, ada di posisi 2, ada di posisi 3. Kemudian berikutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, sementara konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru atau sekolah. Nah, di sini bu, hukuman nih bu, coba kita ingat-ingat, kita nih yang mana sih suka menghukum atau suka beri konsekuensi? Nah, yang mana kita nih? Atau nanti kita menggunakan restitusi? Kalau hukuman tuh meledak-ledak loh. Emang bom kali meledak-ledak. Nah, kalau hukuman tuh begini, anak-anak membuat kesalahan, siswa buat kesalahan. Kamu tadi terlambat. Kamu tadi tidak mengerjakan tugas. Kamu ibu beri waktu setengah jam loh. Harus selesai tugas ini. Tapi kamu tidak selesai. Berdiri ke depan. Itu hukuman ibu-ibu. Atau siswa melakukan kesalahan, tulis 100 kali sekarang juga. Atau bersihkan WC sekarang juga. Tapi kalau direncana, semua itu berubah menjadi konsekuensi. Artinya anak tidak terkejut dengan sanksi tersebut. Itu namanya konsekuensi. Sudah. Nah, sekarang kita latihan. Coba kita buat keyakinan kelas. Kalau dalam mengerjakan tugas nanti ibu kasih waktu 30 menit tidak selesai, apa kira-kira konsekuensinya buat kamu? Ini bu, berdiri 5 menit bu sambil nyanyi. Nah, dia sendiri yang membuat konsekuensi itu, dan tentu dibimbing oleh kita, dibantu oleh kita. Enggak jadi yang satunya, tidak boleh, itu terlalu ringan. Atau nanti bila tidak selesai mengerjakan tugas, istirahat dulu 5 menit sebelum masuk kembali. Kamu lebih dulu masuk ke dalam kelas, kamu kerjakan latihan yang tertinggal tadi. Itu konsekuensi Bapak Ibu namanya. Itu direncanakan. Nah, itu diketahui oleh si siswa, itu diketahui oleh kita, disepakati bersama. Itu konsekuensi. Nah, kira-kira kita lebih sering yang mana nih Bapak Ibu? Lebih sering hukuman. Nah, hukuman itu Bapak Ibu tidak hanya mengenai fisik, tapi juga mengenai psikis. Hati-hati Bapak Ibu, kita berkata yang tidak sopan, tidak baik kepada anak-anak,
itu juga hukuman. Yang menyakiti perasaannya itu juga hukuman. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau anak Ibu sendiri disakiti psikisnya oleh gurunya? Kebayang nggak? Yang punya anak nih, yang belum punya anak dihayal-hayal aja dulu. Nah, jadi yang namanya hukuman itu tidak hanya fisik tapi juga psikis. Dia sakit, dia merasa malu dikatai. Nah, baik kita ke berikutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang diharuskan oleh seorang pendidik. Ingat Bu, pendidik itu tidak di sekolah aja Bu, kita di rumah juga pendidik. Kalaunya belum diberi Allah kepercayaan punya anak, kita pendidik siapa ibu-ibu? Pendidik suami, pendidik diri sendiri, pendidik mertua, pendidik adik ipar. Nah, jadi itulah tadi. Ibu yang mana? Hukumankah? Konsekuensikah yang sudah selama ini ibu pakai, yang sudah selama ini ibu gunakan? Mari kita renung bersama-sama ibu-ibu. Restitusi tadi di sini. Nah, ini di sini kita tidak menghukum anak, kita tidak memberi konsekuensi kepada anak, tapi bukan berarti dibiarkan Bapak Ibu, tidak. Tapi ada di sini restitusi, di mana kita mengelola kesalahan anak itu dengan baik, tanpa memberi hukuman, tanpa memberi konsekuensi. Wah, bisa nggak Bu seperti itu? Coba kita praktikan. Ini ada contoh di sini sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang di bawahnya itu contoh hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini siswa disuruh mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu contoh dari sanksi atau konsekuensi. Dikarenakan di sini kita sudah sepakati bahwa kalau terlambat masuk ke dalam kelas, terlambat datang, itu konsekuensinya menulis 100 kali. Yang di bawah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Kenapa kalau dilihat di sini yang di atas 100, yang di bawah 15? Kenapa kok kalau 15 ini dianggap apa namanya nih? Dianggap hukuman? Karena tidak ada sama sekali hubungannya tidak memakai masker itu dengan push up Bapak Ibu. Makanya itu dianggap hukuman loh Bapak Ibu. Nah, kok di atas tuh 100 tidak dianggap hukuman? Ya karena disepakati tadi ibu-ibu, dia sudah tahu kalau dia terlambat nanti kamu catat 100 kali, itu konsekuensi. Nah, kedua-duanya emang gak enak kayaknya. Al-Fiqom di sini dalam Punishment by Rewards 1993, wawancara ICC Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Bu, kepikir nggak Bu? Bapak Ibu kepikir nggak? Kalau anak nakal, tujuan kita tuh apa sih Bapak Ibu?
Tujuan untuk menghina dia, untuk merendahkan dia, enggak kan? Untuk memberi jerak. Tujuannya dia jadi orang baik. Jadi sebenarnya pembelajaran sesungguhnya itu adalah mengembalikan dia kepada menjadi orang baik. Nah, itu di sini. Jadi Bapak Ibu, hukuman maupun penghargaan yang dapat menghancurkan pembelajaran sesungguhnya. Tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, kalau penghargaan tadi itu merusak loh Ibu-ibu. Nanti kalau dia sudah tidak suka dengan guru yang satunya, dia membanding. Yang satunya gurunya anggaplah banyak uang ya. Nah, jadi dia suka berbagi. Tapi efeknya dia tidak tahu. Nanti ketika guru yang lain mengajar tuh beda loh dampaknya pada si anak. Sama kita kalau di rumah. Kita di rumah kan jadi pendidik ya. Nah, sama. Kalau anak kita selalu dituruti itu bahaya loh Bu. Bahaya kejiwaannya. Bahaya nanti. Kalau suatu saat kita tidak bisa menuruti lagi, dia sudah terbiasa dengan kita menuruti dia. Sama dengan siswa di sekolah, sudah terbiasa dia apa-apa dikasih. Bu, kalau penghargaan itu tidak selalu dengan uang lah, tidak selalu dengan benda. Cukup kita bertepuk tangan itu sudah cukup. Bertepuk tangan, memuji dia itu sudah cukup. Bukan berarti penghargaan di sini tidak dibolehkan sama sekali, tapi boleh saja dalam pengertian sewajarnya. Kita kadang-kadang benar nih, kalau belum sudah 18 tahun jadi guru, itu ada saya ketemu guru yang sengaja dia sangat baik sama siswanya. Untuk apa? Agar terlihat si siswa senang, suka. Tapi loh, kadang-kadang image kita sebagai seorang guru tuh hilang, ibu-ibu. Hilang. Susah loh. Untuk jadi guru disayang tapi disegan tuh susah, Bu. Susah. Kita pemarah dibilangnya kita dia tidak suka, kita dapat gelar galak. Tapi kalau kita lembut banget, kita tidak melaksanakan peraturan, dia sayang sih ke kita, tapi kita kayaknya kada berwibawa juga. Contohnya apa? Belum Bu, PR saya belum dikerjakan, boleh nanti ya Bu ya. Nah itu dia, itu tadi terlalu lembek susah, terlalu keras susah. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, kita tinggal melakukan apa yang sudah orang-orang pintar melakukan penelitian seperti Alfencom ini. Nah di sini kita melihat kata beliau hukuman atau penghargaan itu sama-sama menghancurkan potensi. Nah jadi gimana? Bagaimana yang betul? Restitusi tadi ibu-ibu. Nanti di berikutnya akan saya jelaskan. Nah berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai kebajikan bahwa keyakinan seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti tertulis tanpa makna. Nah, jadi di sini keyakinan di sini apakah berbeda dengan peraturan atau tata tertib yang sudah selama ini kita buat, Bu? Tidak, sebenarnya tidak. Hanya lebih diperhalus, lebih dimaknai, lebih diperhalus. Kan tidak hanya penyakit loh ibu-ibu ya, tidak hanya virus yang bermutasi, pengetahuan juga bermutasi ibu-ibu. Jadi kalau kita malas ikut pelatihan tuh kita juga tidak berkembang. Paradigma yang dulu aja yang benar, yang baru tuh salah aja. Nah tidak mau berubah, aku masih seperti yang dulu. Nah bangga kayaknya aku masih seperti yang dulu. Nah jadi di sini contoh keyakinan kelasnya adalah
Nah ini ulun saya ambil kelas 1. Kelas 1 di sini setiap anggota kelas perlu rasa aman. 2, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah ini contoh kelas 5. 1, senantiasa membantu, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Negatif itu misalnya jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kamu. Nah, beda lah dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tuh bunyinya percaya dan menghormati orang lain, baik benda miliknya ya. Kadang-kadang di dalam kelas tuh tepek lah hilang, uang lah hilang. Nah, jadi coba ibu-ibu buat keyakinan kelas seperti ini. Ini saya tampilkan ini hanya beberapa contoh, masih banyak contoh-contoh keyakinan kelas yang lain. Nah, coba ibu-ibu nanti buat keyakinan kelas. Nah, di sini ini kalimatnya simple banget kalau keyakinan kelas tuh. Kemudian berikutnya konsep kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasson dalam Choose Theory yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan akan pilihan, 5. Kesenangan. Nah ini saya contohkan ada kasus ya. Kalau di zaman COVID kemarin ya. Nah ini anak-anak disuruh membawa bekal di sekolah. Jadi ada siswa tuh dia mengambil punya temannya. Setelah dipanggil oleh gurunya, dia suka sekali ngambil bekal temannya. Suka banget dia. Ternyata ketika ditanya, kalau jawabannya saya tidak diberi bekal oleh orang tua dari rumah, berarti dia di situ pada posisi pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kalau jawabannya dia memang ingin mengambil punya temannya, padahal dia juga punya bekal. Lalu gurunya memanggil orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya dipanggil, si siswa ini senang banget, asik orang tua saya ke sekolah. Itu anak butuh kasih sayang orang tua. Dia minta perhatian. Ada anak nakal, kalau sudah ditegur, sudah diberi nasihat, dia merasa disayang loh Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau jawaban si anak, kenapa kamu suka mengambil bekal? Lucu aja Bu. Kayaknya sih saya paling jago kalau sudah bisa merebut bekal teman saya. Nah itu si anak di posisi penguasaan. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada alasan. Kemudian kalau jawabannya saya bosan, bekal dari rumah saya itu aja Bu. Ketika melihat punya teman saya beda dengan saya pengen jadinya walaupun dengan cara memaksa. Nah itu berarti dia kebebasan akan pilihan. Nah kalau dia menjawab gak Bu, lucu aja, dia nangis loh Bu. Kalau bekal tuh saya ambil, mukanya lucu, ingusnya keluar, dia nangis. Nah ini anak melakukan itu atas dasar kesenangan. Nah, di sini
sebagai pendidik, ketika kita menghadapi hal tersebut, kita dituntut untuk 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kita sebagai pemantau, penghukum, teman, dan kita sebagai manajer. Nah, baiklah, kita akan saksikan di sini YouTube. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh posisi penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ibu-ibu, kira-kira ibu bapak ini yang mana? Direnungi aja ibu-ibu ya. Saya yang mana sih nih? Sebagai guru itu saya yang mana kalau menghadapi siswa seperti ini? Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak mau kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? 2 kali. Pilih lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ini Bapak Ibu, kita jadi guru tapi temannya oleh siswa. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah sisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sepenggalan dari cerita tentang bagaimana kita biasanya sebagai pendidik itu menghadapi suatu permasalahan di sekolah yang dilakukan oleh siswa kita. Dari kelima posisi kontrol guru itu yang paling ideal adalah posisi manajer. Meskipun itu susah, namun bukan berarti tidak bisa. Kita mulai merubah, mau berubah, mau bergerak. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini itu cara penanganan. Bagaimana kita menangani siswa yang melakukan kesalahan tersebut, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, saya akan tampilkan lagi di sini. Sebelum saya tampilkan, akan saya jelaskan sedikit dulu. Nah, ini siswa di sini ditanya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi. Kita validasi tindakan yang salah dulu, Bapak Ibu. Seperti kalimat kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ditanya anaknya, kamu kenapa tidak pakai topi? Kenapa kamu tidak pakai perlengkapan upacara? Ternyata anak masih belum bisa beli. Punyanya hilang, ditiup angin ketika dijemur. Tidak bisa ibu-ibu kita langsung hukum tanpa menanyakan dulu kepada anak alasannya. Wah, gak bisa, tidak bisa seperti itu. Itu artinya kamu lalai. Tidak dibenarkan, Bapak Ibu. Jadi hukuman tadi adalah pilihan yang terakhir. Bahkan hukuman dianggap tidak harus dilakukan. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan mengucapkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh si anak tadi mengambil punya temannya, kan tidak dibenarkan itu mengambil bekal temannya yang lain. Nah, itu kita tanyakan, wah, boleh nggak nak kamu mengambil punya teman? Ada nggak cara yang baik nak? Nah, kita arahkan dia. Kita hindari mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Karena anak itu, Bu, meskipun terlihat dia tuh pendiam, kita nggak tahu di hatinya dia sakit loh, Bu. Kalau siswa itu dihina, dia sakit. Memang Bapak Ibu kalau dihina tidak sakit apa? Kita pun kalau dihina, kalau ada kata-kata kasar juga merasa sakit. Bedanya kalau orang tua gampang menyudahi, gampang memikirkan, gampang menyelesaikan. Oh sudah, nggak apa-apa, mungkin si ibu ada masalah ya kali kalau dia marah-marah. Tapi kalau anak kecil, dia nggak bisa memikirkan itu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak, itu bekas di hatinya. Untung loh, Bu, kalau siswanya tidak menuruti. Bagaimana kalau siswanya menuruti? Karena dia merasa pantas. Saya biasanya kalau menemui anak tuh, siswa tuh yang nakal, saya terlebih dahulu tanya orang tuanya siapa, keluarganya siapa. Saya tanya seperti itu. Karena untuk apa? Tidak untuk memperpanjang masalah sih sebenarnya, tidak. Tapi untuk mengelola. Susah sebenarnya. Kita di sekolah ketemu sama anak tuh cuma dari jam 8 sampai jam 1. Sementara kalau dia di rumah dari jam 1 sampai pagi. Keluarga itu sangat membentuk karakter anak loh Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya sering, orang tuanya siapa? Dia tinggal sama siapa? Oh dia sama neneknya, ibunya bercerai. Pantas aja Bu kalau kita lebih sabar sedikit kepada siswa tersebut. Kita lebih memerlukan bimbingan ekstra kepada siswa tersebut. Karena bagaimanapun kembali kita sebagai seorang pendidik, saat ini ibu memilih sebagai seorang pendidik, saat ini ibu memilih sebagai seorang guru, itu sudah pilihan hidup ibu. Dan diyakini kalau apa yang kita ajarkan, ilmu yang kita berikan akan menjadi bekal sebagai amal jariah. Nah Bapak Ibu, kita akan saksikan lagi YouTube berikutnya agar lebih diperjelas segitiga restitusinya.
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa Nah, sudah kita saksikan YouTube tadi, di mana kita sebagai seorang guru itu harus pada posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yaitu tadi tentunya kita menghindari sikap kita sebagai penghukum, sikap kita sebagai teman. Kemudian kita juga menghindari sikap kita pemantau. Yang dibenarkan yang paling ideal adalah dengan posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, penjelasan dari saya rasa sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Ibu ada di awal menjelaskan tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak? Kalau dari contoh yang video yang Ibu tampilkan tadi, yang untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak itu kan guru harus bertindak sebagai manajer. Nah, itu kan kalau dilihat dari contoh-contoh dari video tadi itu hanya untuk anak yang bermasalah, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik untuk anak-anak yang tidak memiliki masalah? Nah, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Ibu tadi sangat menarik. Ya, biasanya kan sesuai judul di sini kita menumbuhkan budaya positif. Tentu sebelum adanya positif ini ada negatif dulu ya, Bu ya. Jadi pembahasan kita di sini memang pada umumnya pada anak yang bermasalah. Tapi tidak salah kalau Ibu bertanya, kan sayang juga kalau siswa itu udah pintar, dia sudah baik, sudah solehah lah, sudah soleh, ya harus kita pertahankan kan perilaku positifnya. Nah, lalu bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa yang sudah berperilaku baik? Ya tentunya Bu, kita mau memotivasi dia dengan sambil menebalkan, meyakinkan, menambahkan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik. Jadi nggak apa-apa loh Bu, kadang-kadang misalnya kegiatan di sekolah itu ada rutinitas Jumat Takwa, kemudian dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj seperti itu menumbuhkan, semakin mempertebal perilaku baik dia, semakin memperkuat. Jadinya si anak dia semakin yakin loh, ini perilaku baik memang dianjurkan oleh agama. Jadi dia tuh semakin tebal imannya, semakin bagus. Nah, kalau kita kondisikan ke dalam kelas, di anak ini sudah rajin ngerjakan PR tepat waktu, menyelesaikan latihan bagus dia. Nah, itu bagaimana menimbulkan motivasi intrinsiknya? Tentu tidak terlalu sulit, Bu, karena anak seperti itu tuh mungkin hasil didikan dari rumahnya juga udah baik kira-kira.
Jadi kita sebagai gurunya bisa aja sedikit-sedikit memuji. Karena penghargaan di sini tadi bukannya tidak boleh, boleh saja selama dalam batas sewajarnya. Dan penghargaan itu tidak mesti dengan benda, Bu, tidak mesti dengan hadiah, tapi dengan ucapan bagus nak, hebat kamu nak, yuk tepuk tangan teman-temannya, tepuk tangan gitu. Nah, jadi selama penghargaan itu tidak terlalu berlebihan, tidak menimbulkan si anak tergantung dengan penghargaan, dibolehkan saja. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Apa sudah jelas, Bu? Iya. Adakah lagi yang ditanyakan? Jadi kayaknya Bu, menumbuhkan motivasi intrinsik itu nggak sulit bagi anak yang memang sudah dari dasar dalamnya dia udah punya tuh kira-kira. Makanya dia tidak bermasalah, dia udah punya kesadaran diri dari dalam. Jadi tidak bermasalah dia. Hanya saja kita wajar kita pertahankan. Nah, demikian Ibu-ibu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti oleh ibu-ibu di sekolah, bisa ditindaklanjuti oleh ibu-ibu dalam penanganan masalah di sekolah. Dan mulai hari ini tolong Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan saya bersedia nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Karena memang keyakinan kelas di sini agak berbeda sih Bu, agak berbeda dengan peraturan. Dia tidak menggunakan kalimat negatif. Nah, jangan datang terlambat, jangan mencuri punya temannya. Dia tidak seperti itu kalimatnya. Dia lebih halus, lebih mengena, lebih dalam. Nah, nanti saya tetap akan memberikan bimbingan meskipun di luar dari acara ini. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.